Guys, aku mau berbagi nih bagaimana cara punya pohon nangka yang berbuah lebat seperti ini dan tanpa adanya bahan-bahan kimia tapi dapat berbuah sesegar ini dan selebat ini. Ini aku mau berbagi trik sama kalian. Ini tuh tahu nggak? Ini tuh satu tangkai loh. Satu tangkai ini isinya banyak banget guys. Ada beberapa pondasi yang harus difahami kenapa nangka ini dapat berbuah sampai selebat ini. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan terlebih dahulu sama kalian semua. Sebelum kita menanam, kita harus paham dulu jenis nangka apa yang akan kita tanam, sehingga nanti tidak salah tanam ya. Nah, ini tuh jenis persilangan nangka dan cempedak, makanya bisa berbuah selebat ini. Ada juga yang menyangka di awal itu ini adalah nangka sayur, tapi ini bukan. Dari pertanian bibitnya aku dapat, atau mungkin sobat kalau mau cari bibit dapat juga melalui toko online Shopee atau yang lainnya ya. Setelah mengetahui tanaman yang akan kita tanam jenisnya, hal yang menjadi pondasi awal adalah tekstur tanah. Kita harus betul-betul memperhitungkan tanah yang akan kita jadikan sebagai media tanam. Contohnya seperti ini, tanahnya bisa dilihat sendiri ya. Dia tidak kenyal, dia mawur, tanahnya itu penuh sekali dengan humus. Alasan kenapa tanah harus gembur yang dijadikan untuk media tanam dimaksudkan supaya akar mudah berkembang dan merambat ke sana kemari itu dengan leluasa. Terus kemudian yang kedua setelah itu adalah proses penyiraman, yaitu kelembapan tanah, menjaga kelembapan tanahnya agar jangan sampai nanti tanaman itu kekurangan dengan yang namanya kadar air. Kemudian pentingnya paparan sinar matahari mengenai daun sehingga dapat menciptakan klorofil agar lancar dalam reproduksi fotosintesis, pemasakan, penyerapan dari akar hingga ke pucuk daun ya. Jadi betapa pentingnya paparan sinar matahari ini. Kalau pagi mataharinya sinarnya dari sana guys. Ini. Dan di sekelilingnya pun sobat dapat dilihat sendiri, ini nggak ada tanaman-tanaman pengganggu ya. Karena mengingat yang dibutuhkan tanaman adalah kadar air dan karbon dioksida, maka kita harus benar-benar memperhitungkan karbon dioksida yang ada di areal akar guys. Itu artinya sistem pembusukan dengan cara kita berikan pupuk-pupuk alami ya. Entah itu dari perasan daun apa atau mungkin buah apa yang dapat kita siramkan. Itu bagus ya. Dan langsung saja yang sesuai dengan logika kita adakan pruning secara berkala. Jadi kalau ada batang-batang yang contohnya seperti ini, jikalau dia tidak memberikan prospek terhadap pembuahan, maka penggal saja. Supaya pohon ketika dalam mereproduksi makanan, dia tidak terpecah fokusnya terhadap cabang-cabang yang kurang perlu, yang tidak dapat memberikan prospeknya gitu ya. Nah, salah satu contoh yang harus dipangkas adalah seperti ini. Anggap saja ini entah tidak berbuah ataupun di lingkungan buah seperti ini tuh dia tidak berfokus pada batang tersebut, maka harus kita penggal ya. Itu yang aku lakukan, makanya sehingga buahnya itu dapat lebat seperti ini. Jadi kita kembali lagi di awal, ada buah nangka itu yang memang buahnya hanya 1-2, tapi ada juga yang jenis karakternya itu berbuah banyak. Tapi meskipun begitu, jenis karakter yang dapat berbuah banyak, jikalau nutrisi maupun dari segala sisi kurang memadai, maka tidak akan dapat berbuah lebat seperti ini. Ini sobat dapat saksikan ini tuh satu tangkai teman-teman. Kalau ini beberapa tangkai mungkin tidak mengherankan ya. Ini aku shoot
itu hanya sekedar untuk memotivasi jikalau sobat-sobat ingin merawat tanaman nangka agar dapat mendapat keberhasilan yang maksimal dan perawatannya itu tidak berujung pada kekecewaan. Buahnya tidak hanya sampai di situ, itu yang di atas-atas juga banyak. Padahal ini tadi yang di atas sana aku pruning, tuh aku penggal ya. Aku penggal karena ini dekat sekali dengan bangunan. Aku takut nanti ketika dia terlalu menjulang, takutnya nanti aku susah untuk mengatasi ya kalau lagi musim angin besar gitu. Nah, tidak kalah penting juga kita menggunakan obat-obatan ya. Menggunakan obat-obatan yang sifatnya itu alami seperti yang aku lakukan ini. Di sini aku menggunakan banyak obat-obatan untuk tanaman, yaitu dari pupuk daun hingga ke pestisida nabati, pestisida yang tidak kimia ya. Termasuk ini ada ramuan penyubur akar. Ini seperti yang dilihat, ini adalah blenderan atau fermentasi dari nasi basi guys. Ini tuh cocok banget untuk segala tanaman ya. Jadi banyak sekali mengandung organik. Ini kalau nasi ya, nasi basi atau mungkin air cucian beras itu banyak sekali mengandung organik. Demikian juga ini tuh adalah teh yang sudah aku basikan tapi tidak bercampur dengan gula. Ini tuh bagus untuk jenis sayur-sayuran atau untuk memancing pembuahan. Jadi aku pakai dedaunan dan aku pakai jenis buah-buahan. Nah, sedangkan ini adalah pestisida alami di mana di kala musim seperti ini ya, mungkin kupu-kupu putih itu dapat membahayakan pertumbuhan tanaman. Makanya aku langsung semprotkan pada areal seluruh yang rentan dengan hama. Ini sobat dapat saksikan, ini aja nih kan patah ya, tinggal dikit banget tapi ini tidak mati guys. Itu artinya apa? Nutrisinya itu cukup. Jadi tanaman ini tuh tidak rentan dengan kematian gitu ya. Pestisida alami ini aku buat nih untuk membunuh langsung, ini mah langsung kelenger guys kalau kena binatang, tapi aman buat manusia. Apa bahannya? Aku mau sebutkan, ini tuh adalah bahan tembakau atau puntung rokok. Bisa juga menggunakan 2 batang rokok yang dicampur dengan 1 liter air dan 1 sendok deterjen untuk cuci piring. Terus kemudian aku kasih 20 lembar daun sirsak yang aku blender dan aku saring. Kemudian aku oplos menjadi 1, kemudian aku masukkan ke sini dan aku semprotkan sebagai pestisida untuk pembunuh hama atau pengusir hama maupun penolak hama di tanaman nangka, juga di tanaman yang lainnya gitu ya. Aku rasa sudah cukup jelas sekali aku menjelaskan. Jikalau ada kurang-kurangnya aku mohon maaf, karena aku bukan pakarnya tanaman, aku sifatnya otodidak karena ya aku merasa kali ini aku berhasil dalam merawat tanaman nangka ini, makanya aku berbagi pengalamanku seputar pohon nangka maupun buah nangka dengan segala obat-obatan yang aku ciptakan ini sifatnya alami, nggak memakai bahan kimia sama sekali. Oke gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang menyukai dengan konten-kontenku. Boleh dong di like ya, syukur-syukur di share, dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Bye bye, salam cinta tanaman, lestari semesta alam.